Terima kasih Tuhan, Engkau sampaikan hamba-Mu dengan tepat. Semua adalah karya-Mu, bukan karena usaha kami. Kami tidak akan mampu tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu akan sampaikan apa yang Kau mau. Engkau tahu kebutuhan anak-anak-Mu di tempat ini. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan hadirat. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Silakan duduk saudara. Ini tiba tempat pada waktunya tepat. Saya jam 8:04 masih di Padalarang. Belum keluar dari Bandung. Karena ada truk LPG guling. Sehingga jalan ditutup. Saya pikir saya sudah ngebel Henry. Hen, siap-siap cari pengkhotbah. Karena jam 8:04 masih di Padalarang, saudara. Dan ini segini sudah sampai di sini, ini suatu anugerah. Habis itu Rudi salah jalan lagi. Mau masuk Tomang sampai ke Angke. Jadi muter lagi. Tapi untungnya di situ dia juga tidak tahu jalan. Ini kok pinggir kali kok ada jalan baru. Udah masuk sini aja lah. Masuk persis di Cideng. Tuhan luar biasa. Dia belum pernah jalan di tol itu 180. Hari ini dia jalan 180. Jalannya di pinggir terus. Ada polisi, asal mau ada polisi, tengah. Polisi lewat, pinggir lagi. Ada putih-putih polisi, tengah. Jadi saya jadi kopilot. Untung mata saya masih terang. Tuhan luar biasa. Saya pikir ini ada Stephen, harusnya dia yang khotbah tadi. Sudah siap-siap. Sebab tidak mungkin saudara, secara akal, secara apa, tidak mungkin lah. Di Padalarang jam segitu. Tidak mungkin, sudah tidak mungkin lah. Belum keluarnya dari Padalarang, macetnya luar biasa. Karena semua orang antri. Tapi kalau Tuhan menghendaki, ya sudah sampai. Tapi yang menjadi masalah itu adalah kita hidup itu harusnya memang begitu saudara. Kita selalu minta jalan tol, minta cepat. Kita tidak akan bisa. Hidup di dalam dunia yang dikatakan saudara tadi nyanyi, hineni. Hineni itu tidak punya kehendak. Hineni itu tidak punya kemauan untuk tidak nurut. Nah ini yang susah. Karena hari ini Tuhan berkata, ajak anak-anakku. Keadaannya sudah sangat singkat. Waktunya sudah sangat dekat. Tidak lama lagi. Bahkan pada waktu saya sebelum ulang tahun tanggal 12 saya berdoa dengan Iin dan Henry dan Agung di Jogja. Tuhan mengatakan pada saya, khusus dia berkata, sahabatku, waktunya tidak lama. Jangan cepat-cepat minta pulang.
tunggu aku, paling cuma tinggal 5 tahun, maksimal 7 tahun. Lalu dia berkata, tunggu. Soalnya memang saya kerap kali kan sudah ngomong, sudah kepingin pulang. Tapi Tuhan sampai mengatakan, udah jangan pengen pulang ya, tunggu aku. Jadi kelihatannya ditunda lagi. Nah, saya yang kepingin pulang, tapi orang lain yang bilang, puji Tuhan. Karena enggak pengen pulang. Saya bilang, apa sih kamu, ada saya ya ada apa, enggak ada ya ada apa. Semuanya itu Tuhan. Maka dari itu hari ini kita akan belajar rahasianya di mana bahwa kita ini seperti yang saya alami bisa sampai dan kok enggak dipanggil-panggil gitu loh. Sebab orang dipanggil pulang itu ada beberapa macam. Bisa karena selesai, bisa karena tidak selesai, bisa karena daripada terhilang lebih baik pulang. Jadi macam-macam saudara. Nah, kalau saya ini tidak boleh pulangnya, diundur-undur karena apa? Dia yang punya maksud. Jadi bukan saya. Karena saya sendiri kepingin pulang. Tapi dia berkata, tunggu aku. Berarti, tunggu aku itu berarti, dia pasti dia datang, saya ada di dunia. Jadi ini nanti kita pulang sama-sama. Kalau saya mengatakan pulang sama-sama, itu bagi orang yang tidak mendahului kita. Sebab ada yang Tuhan berkata, banyak yang harus pulang lebih dahulu. Maka dari itu saudara, kita coba belajar ya. Sebab kita di dalam dunia, tidak ada manusia yang tanpa masalah. Tidak ada. Baik masalah itu keluarga, baik masalah itu keuangan, bisnis, tidak ada. Semua punya masalah. Saya sebagai hamba Tuhan itu kalau konseling sampai pusing saya. Pusingnya bukan karena bagaimana, tapi pusingnya apa? Kasihan Tuhan, kita tidak ada jalan buat orang itu. Kecuali Tuhan sendiri yang turun tangan. Jadi masalah yang kita hadapi sekarang ini adalah masalah yang kita hadapi kerap kali kita sendiri tidak akan dapat mengatasi. Contohnya banyak sederhana, sakit. Saya kemarin baru ditelepon orang, Pak, ini bapakku bagaimana? Kenapa? Dia kena kencing manis, sekarang harus diamputasi. Tidak ada jalan lain, tidak ada. Lalu pada waktu itu saya tanya, Tuhan apa yang saya harus lakukan? Tuhan hanya mengatakan begini, saksikan tentang ibumu. Nah, jadi kalau saya ngomong begini, jangan saudara kira saya itu audible. Enggak, cuma keluar sendiri. Saya sendiri, kalau kamu tanya, itu Tuhan bahasa apa, Pak? Ya, aku taunya itu Tuhan. Tapi kamu berani memastikan itu Tuhan? Ya, enggak berani, tapi ya aku percaya. Karena apa? Kalau dari Tuhan itu damai sejahtera.
Kalau bukan dari Tuhan, itu ada keraguan-raguan. Ini damai sejahtera. Dan saya tidak punya pikiran dari diri saya, dari pikiran saya, tidak. Saya saksikan. Soalnya ibu saya bilang persis kayak bapakmu. Ini di rumah sakit toh, ya. Bapakmu percaya Tuhan enggak? Ya percaya ya enggak Pak, karena setengah-setengah. Lah taunya dia Katolik kok Pak. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Yang penting dia percaya Tuhan. Terus ibuku persis kayak tulangnya kaki ini di belakang lutut sudah kelihatan. Jadi tulangnya itu dagingnya habis sampai kelihatan tulangnya. Nah, kemudian dokter mengatakan tidak ada jalan lain kecuali dipotong. Kalau enggak ya ini dagingnya hilang terus sampai naik ke atas. Karena infeksi tidak bisa diapa-apain. Nah, tapi waktu ibu saya diberitahu, ibu saya bilang apa? Aku mau pulang tapi aku tidak mau seperti Lazarus. Kenapa? Maksudmu apa? Ya aku mau mati, tapi jangan borokan. Tidak mau kayak Lazarus. Lah terus, kalau tidak mau Lazarus ya dipotong. Lebih-lebih dipotong. Kan tidak lengkap. Nanti di surga lengkap kok. Disambung lagi oleh Tuhan. Tidak mau aku. Nah sudah, tidak mau terus bagaimana? Terus dia bilang, pokoknya aku mau berdoa, jangan dipotong. Dan aku juga tidak mau mati dengan borok kayak begini. Nah terus, aku mau berdoa. Ya, terus dia berdoa 3 hari. Jadi tidak diapa-apain itu luka. Habis itu dia cuma bilang gini. 3 hari selesai dia bilang gini. Beli norit. Apa hubungannya luka dengan norit? Norit itu obat perut. Lalu dia bilang, beli berapa mah? Sekaleng. Jadi 1000 tablet. Terus diapain? Ditumbuk halus. Terus popoin. Maksudnya ditempelkan di luka. Wah, di lukanya itu ditutup sama norit. Itu medis bagaimana? Ilmu pengetahuan itu nanti tambah infeksi. Sebab langsung diserap oleh pembuluh darah. Tidak ada Udah lakuin, jedit. Terus siapain? Tutup, jangan dikutek-kutek. Ya, didiamkan, ya. Dah, jadi kalau aku nanti pulang, ya lukai sudah kenutup. Kalau enggak ya sudah. Bagaimana? Saudara tahu? Itu ditutup seminggu. Sampai dokter itu tiap hari loh ngontrol. Dokter bilang, bagaimana tante? Tidak apa-apa, sudah biarin. Tidak diobati apa-apa, tidak usah. Jadi kalau pulang-pulang, tapi sakit enggak? Enggak. Kelihatannya si beres. Seminggu kemudian dibuka, dagingnya tumbuh. Lukanya nutup. Lah, luka campur norit jadi hitam. Jadi tembelannya itu daging sama hitam. Tapi dia bilang, lihat Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan mau, segala sesuatu bisa. Nah, kemudian saya kasih tahu sama orang yang konseling ini. Lalu dia bilang, lah bagaimana dengan papaku? Bapakmu tanyai, mau dipotong enggak? Enggak. Ah, ya sudah.
tinggal bacakan Alkitab, ngomong Tuhan bisa kalau Tuhan. Kalau enggak, ya terserah maunya Tuhan. Terus ternyata setelah dibacakan Alkitab, 3 hari yang lalu telepon saya, Om terima kasih, kenapa? Papaku sudah pulang. Tadi tidak sembuh, mati. Ayo, sekarang kayak gitu itu, kita sebagai hamba Tuhan, lihat gitu bagaimana? Gelonda. Mau kata sembuh atau mau mati? Nah, kalau saudara itu tidak ngalami sendiri, saudara tidak akan tahu. Sebab saya sendiri ngalami. Waktu Tuhan berkata, itu orang duakan, aku mau bebaskan. Aku langsung oke. Maksudku ya sembuh, wong dibebaskan dari sakit. Kamu mau bebas enggak? Saya enggak mau, enggak bilang sembuh loh. Untungnya saya enggak bilang sembuh. Kamu mau bebas enggak? Oh mau Pak. Mau? Benar. Sudah siap? Siap. Ayo sembahyang. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bebaskan kamu karena kata firman Tuhan. Mak kletek. Terima kasih Tuhan. Kletek. Mati. Lah aku yang sembahyang ini kan. Aku bilang lu Tuhan, katanya mau bebas ke. Jawabannya apa? Bukankah mati itu bebas? Piye kowe? Bingung enggak kowe? Aku meni ya sudahlah Tuhan. Wong aku ini seorang hamba yang tidak berguna, ya sudah. Mati. Sebelahnya itu minta. Mintanya gini, kok enak ya Pak, dia dibebaskan. Tolong Pak doain saya. Oh kamu ya kepingin bebas ya? Saya sudah siap toh. Saya sudah kepingin mati ya beneran. Ayo sembahyang ya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dia yang minta lo, minta dibebaskan. Jadi saya tidak berani minta pulang, enggak. Dia yang minta loh ya Tuhan, dibebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, bebaslah kamu. Dia teriak, haleluya. Saya langsung terima kasih Tuhan, kletek. Yang satu bilang, haleluya. Loh, terus piye? Oh sembuh Pak, saya bangun. Ini dua-dua di rumah sakit. Yang satu bangun. Sehat Pak, aku bebas sekarang Ariel. Turun. Aku bilang, loh Tuhan kok sembuh? Aku tanya toh, loh Tuhan kok sembuh? Ya sembuh kan ya bebas toh. Jadi bebas daging sama bebas roh. Beda. Oh gitu. Lah bagaimana aku bisa tahu? Tuhan yang bilang apa? Percaya saja. Lakukan apa yang aku sudah firmankan. Ngerti saudara? Disitulah letaknya seorang hamba. Nah, Tuhan menghendaki saudara dan saya itu menjadi seorang hamba. Baik engkau pengusaha, baik engkau orang kaya, orang miskin, Tuhan mau kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Tapi hamba yang mempunyai sikap yang bagaimana yang Tuhan mau adalah hamba yang punya sikap nurut, percaya bahwa Tuhanmu itu merencanakan yang terbaik. Meskipun itu tidak sesuai dengan kehendakmu, keinginanmu, tapi kamu harus punya percaya bahwa Tuhanmu itu punya rencana yang baik. Karena kita memang belum bisa mengerti. Jangan saudara kira kalau saya sebagai hamba Tuhan gini itu, kamu kira sudah,
Kan hamba Tuhan sudah ngerti. Contohnya saya tadi macet aja udah ngerti kok. Tapi dia ngomongnya gini dari kemarin. Bawa tempat kencing. Lah naik mobil kok suruh bawa tempat kencing. Tuhan, ini kan pagi, minggu, ndak macet Tuhan. Sini Jakarta itu paling-paling cuma 1,5 jam sampai 2 jam. Dah dia macet deh. Tapi saudara tanya, saya bawa enggak? Wah, itu kan kalau kamu. Saya enggak bawa. Karena pikiran saya enggak macet, enggak mungkin. Macet yang kepengin kencing saya. Saya apa siapa? Rudi. Sampai ada yang dalam nama Tuhan Yesus jangan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu sepanjang jalan loh. Aku menanya, kenapa Rud? Mau keluar nih Pi? Aku bilang, tapi kan kamu masih muda, lumayan, masih bisa nahan. Aku tidak bisa Rud. Tapi hari ini aku yang tidak kepingin kencing. Jadi kalau aku suruh bawa itu karena Tuhan bilang, macet nak. Ngerti tidak? Jadi kalau Tuhan bicara, jangan saudara itu pikir, terus kita itu langsung ngerti. Tidak ngerti saudara. Makanya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang bijaksana, itu adalah mengerti sebelum kejadian. Berjaga-jaga. Orang biasa ngerti setelah kejadian. Orang yang bodoh adalah sudah kejadian tetap tidak bisa mengerti. Tidak mengambil hikmahnya. Ngerti saudara? Lah, kita semua pastilah tidak mau jadi orang bodoh. Maunya jadi orang bijak. Tapi kenyataannya, saudara dan saya adalah orang biasa. Setelah kejadian baru tahu. Jadi jangan saudara kira aku ini punya kelebihan dada. Sama. Jangan saudara kira kan dekat Tuhan, kan gini. Ngomong pun enggak ngerti. Kenapa? Karena dunia roh itu bukan dunia daging dan dunia jiwa. Dan kita ini disiapkan untuk masuk dalam dunia roh. Makanya Tuhan berkata, tunggu nak, masuk cuma tinggal sebentar lagi. Sebentar 5 tahun. Coba bayangin. Buat kita kalau sebentar itu berapa? Hah? Kalau buat kita sebentar itu berapa? Ya 1 jam lah. Hah? Masa sebentar kok 5 tahun minimal? Jadi maka dari itu saudara, kita coba belajar. Belajar apa? Mengerti Tuhan. Bukan Tuhan yang suruh mengerti kamu. Untuk Tuhan mengerti kamu gampang. Tapi kamu mengerti Tuhan, ini yang susah. Maka di dalam Matius ayat ini yang 11, saudara dan saya sudah ngapal. Padahal ayat ini itu kuncinya. Matius 11:28 ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perhatikan saudara. Aku akan memberi kelegaan. Jadi kalau kelegaan itu belum pasti jalan keluar. Kelegaan itu bisa ditunda.
bisa mundur. Bisa kita ngatasi sebagian. Tapi belum tuntas. Maka di sini dikatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulahku yang kupasang, belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kenapa dikatakan Tuhan jiwa kita? Padahal kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Maka dari itu, jiwa inilah yang menyebabkan kita ini mengalami kesusahan. Karena apa? Karena jiwa ini yang pegang peranan. Sudah terlanjur kita ini maunya nurut diri kita sendiri. Bukan menurut hati kita, roh kita, tapi menurut jiwa. Maka sampai dikatakan di dalam Amsal, kalau kamu bisa mengalahkan dirimu sendiri, kamu lebih daripada seorang pahlawan. Daripada seorang pemenang. Karena apa? Karena jiwa ini paling susah. Paling sulit. Contohnya apa yang kita alami tiap hari. Kita sebelum itu diberkati Tuhan luar biasa. Kita usaha, kita teriak. Tuhan berikanlah aku berkat. Tolongi aku. Berikan jalan keluar. Menghadapi masalahku. Diberikan jalan keluar. Terus kemudian kamu sudah bisa survive. Naik. Nanti kalau sudah berhasil kamu bilang apa? Sebagian bisa mengatakan, ini adalah anugerah Tuhan. Tapi sebagian berkata apa? Perjuanganku. Betul? Usahaku. Yang diberkati Tuhan. Loh, aneh lah. Ngomongnya selalu gitu. Aku berjuang, aku berusaha. Dan diberkati Tuhan. Jadi Tuhan yang anu apa kamu? Kamu. Sehingga apa yang kau hasilkan itu milik siapa? Milik Tuhan atau milikmu? Milikmu. Tak sadar kamu mengatakan, kalau kita sudah punya anak-anak sudah gede, kalau anak-anak itu tidak mau kayak kamu bilang apa? Belajar. Papa dulu udah gitu. Kita kerap kali orang tua kerap kali ngomong gitu dah. Kamu zaman sekarang dulu nak. Semua disediain. Zaman papa ini enggak ada semua harus. Enggak ada orang naik sepeda motor. Semua jalan kaki dan sepeda ontel. Dengan kita ngomong begitu, itu kamu sudah menyingkirkan Tuhan. Itu berarti saudara tidak menyadari bahwa semua itu karya Tuhan. Dokter-dokter sekalipun, kalau dia berhasil usahanya, nanti selalu bilang apa? Anugerah Tuhan. Bilangnya anugerah. Tapi kalau sudah, ya, saya bisa karena kemurahan Tuhan. Saya bisa karena kemurahan Tuhan. Lain daripada semuanya ini karya Tuhan. Saya cuma alat. Ayo. Ternyata sementara ini, kita semua, sampai sekarang, percaya kita kepada Tuhan, itu hanya sebagai penolong. Sebagai yang dapat membuat mujizat buat kita. Tapi kita belum bisa menyadari, mengakui semua adalah karya Tuhan di dalam diriku. Bagaimana caranya Tuhan berkarya? Ini memang begitulah caranya Tuhan. Tuhan tidak mengatakan kamu harus begini. Tidak. Tuhan cuma mengarahkan. Kamu melakukan ini. Sudah.
Pada waktu saya mengalami sakit ini, otak kecil saya rusak. Saya tahu, saya bilang, Tuhan, aku tahu otak kecilku ini rusak. Sehingga aku harus lumpuh. Aku harus lakukan segala perkara. Dan saya tidak berani mengatakan apa yang aku harus lakukan. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak saya mengatakan, Pah, pergi ke dokter. Kalau Papa pergi ke dokter, Papa tidak akan pulang. Karena apa? Kalau nanti masuk rumah sakit, dicek semua, darahnya, ginjalnya, jantungnya. Ya toh? Nanti kalau perkara jantung, wah sudah urusan jantung semuanya. Saudara tahu, istri saya saja, itu sudah dikatakan, waduh jantungnya sudah tidak karu-karuan. Denyut jantungnya, deg, 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 stop. Stopnya enggak, cuma 1, 2, 3. Deg, 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 5, berhenti 3, maju lagi 5. Sampai dokter bilang, aduh, istrimu ini jantungnya sudah parah. Terus dia pakai. Ya kita tidak bisa apa-apa. Mau dipacu ya tidak bisa, mau diapa-apa. Nah, terus dia ngucap syukur. Itu tahun dia umur 65. Sampai sekarang ya tidak mati-mati itu. Tapi bukan berarti lalu dia tidak ngalami apa penyakit jantung, akibat itu. Ngalami. Sesak napas. Terus bagian sininya, aduh yang sakit yang kalau sudah sesek kepalanya pusing. Ya aku bilang normal. Lu normal piye? Darahnya ndak mompa ke atas. Dek 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 berhenti itu kan dia ndak mompa. Darahnya ndak mompa ke atas ya pusing lah. Lah terus piye yang ngucap syukur. Sebab dokter ya ndak bisa apa-apa. Aku ya ndak bisa apa-apa. Mau diapake? Terus istri saya cuma bilang gini, oke, alihkan saja. Caranya piye? Kasih counterpin, pencet-pencet. Supaya aku merasa pencetan yang lain. Jadi tidak terasa sakit. Saya turuti, penceti kono. Nah itu enak yang enak. Sebetulnya bukan enak, mengalihkan perhatian. Tapi dari situ dia bisa mengucap syukur. Dengan mengucap syukur, nanti 5 menit dia bilang, hehehe, sudah lega. Sampai saya ya hidup tuh. Umurnya 77. Jadi, saudara, menghadapi segala perkara, itu harus kita kembali kepada dia. Karena dia sudah berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kita tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak punya beban. Orang lain berkata, ya kayak Pak Yusa ya tidak ada. Siapa bilang? Coba kalau Samuel ini ada di penjara, sampai sekarang sudah 7,5 tahun. Bayangin. Dan dia mengatakan, Pak, untuk saya dibebaskan, saya harus cari uang. Berapa? Minimal 5M. Buat apa, Nang? Ya buat segala macam. Lah kan anti korupsi tidak boleh, Nang. Iya katanya, Pak. Tapi orang yang menjalani kerjaan itu ya mau duit tuh. Dan kalau tidak dibayar ya tidak mau. Coba bayangin. Kalau hal seperti itu, saya jawabannya apa, saudara? Ya mana mungkin, Nang. Kamu usaha, mau beli batu bara, mau beli malah ketipu orang semua.
7M lagi, 5M lagi. Ya sudahlah nang, berhenti. Saya doa, Tuhan, anakku ini bagaimana? Suruh duduk diam. Udah cuma itu. Aku bilang, duduk diam nang. Lah duduk diam itu uangnya dari mana? Ya enggak tahu. Tapi nurut sajalah sama Tuhan. Ya papa bisa, tapi aku tidak bisa. Piye kowe? Ayo coba. Betul tak? Kalau yang menghadapi, belum tentu. Terus pada waktu dia sudah bisa, dia bilang, oke lah, saya sudah diam, mau tidak mau. Diam, masa bodoh. Ya sudah, saya bilang, nanti Tuhan buka jalan. Tahu-tahu Tuhan memberkati saya. Ada orang ngasih saya 5M. Saya sampai melotot. Saya dikasih uang 5M. Buat apa? Saya ya lupa kalau sebabnya saya itu modelnya kalau punya masalah, saya hadapkan Tuhan. Habis itu saya tidak mau mikir. Kalau kamu pikiri, tidak bakal selesai. Betul? Jalan tidak ada, kamu ya tidak bisa apa-apa. Pikiran terus, bingung. Malah tidak bisa konsen sama Tuhan. Saya orangnya tidak. Saya tahu gitu ya sudah, saya hadapkan Tuhan. Habis itu Tuhan bilang, diam. Ya wes aku ya diem. Waktu terima berkat, aku malah bingung. Ada orang bilang, Pak, saya kirim uang. Berapa? 2M. Hah? Buat apa? Enggak tahu. Oh, enggak segitu kok, Pak. Besok saya kirimi lagi. Berapa? 3M. Hah? Buat apa? Enggak tahu. Oh, habis itu dia bilang, oh, buat anakmu. Urusan anakmu. Oh. Udah terima gitu saudara, sudah bilang buat urusan anakmu. Ini sudah mulai ayem toh, tenang toh, sudah ada. Saya tanya lagi. Terus sementara duit ini belum dipakai ini, terus ini buat apa? Oh, pinjamkan adikmu. Nani, berapa? 1M. Terus yang masih sisa? Pinjamkan adikmu yang lain saja. Berapa? 3M. Ngerti saudara? Jadi saya malah tidak pegang duit toh. Nah, saya malah mengucap syukur gini. Terima kasih Tuhan, jadi aku tidak pikiran. Sebab di tempatku pikiran. Didiamkan salah, direntemkan salah. Betul enggak? Loh, jangan kamu kira tidak ada masalah loh. Masalah saudara. Orang tahu saya dapat, orang datengin. Pak, titipin saya aja. 50%. Berapa bulan? 3 bulan. Masuk loh saudara. Jangan kamu kira Pak Yusa sudah kebal duit. Masuk itu pikiran. Aku bilang, 3 bulan jadi 50%. Ya lumayan ya Tuhan. Malah jawabannya Tuhan, jangan jadi pilihan. Cinta uang. Aduh. Enggak. Enggak mau aku bilang itu. Ngerti saudara? Dia selalu mengarahkan. Asal hatimu tulus. Jadi jangan lalu orang, kemarin baru tanya lagi, ada orang telepon. Pak, saya mau tanya ini bagaimana Pak? Saya ini beli ini atau beli ini? Kalau beli ini, berapa miliar? Saya dapat segini, kalau beli ini saya dapat. Aku bilang, terus kamu tanya Tuhan buat apa? Tuhan maunya apa? Aku bilang, Tuhan apa kamu?
Kamu cuma memanfaatkan Tuhan. Loh, maunya Tuhan. Kalau maunya Tuhan bilang, enggak dua-duanya piye? Ya jangan gitu dong, Pak. Ngerti saudara? Kita itu ternyata di hadapan Tuhan enggak tulus, enggak jujur. Jujur gitu loh. Caranya bagaimana? Kalau engkau tuh melihat keadaanmu, percaya, kemukakan kepada Tuhan. Setelah kamu kemukakan dengan hati yang rela. Kalau sakit, seperti istri saya, kalau sesek, saya bilang, Tuhan, kok sesek, maumu bagaimana? Kalau engkau kehendaki dia pulang, biar dia pulang. Tapi hatinya dia masih belum kepingin pulang. Saya ngomong. Makanya saya bilang, yang udahlah lepasin segala sesuatu. Dia ngomongnya apa? Aku rela kok mati, asal jangan sesek. Lah padahal orang mau mati itu harus sesek dulu. Bingung gak kowe? Kenapa sesek? Lah jantungnya mau berhenti kok. Orang yang mau mati kan jantungnya berhenti. Jantungnya deh lembek kurang gini. Sebab aku ngalami. Jadi kalau orang mau mati itu serangan jantungnya itu rasanya kayak dipencet gitu loh. Lalu napasnya set. Tapi cuma hanya 3 kali kalau kamu rela. Saya cuma bilang, Tuhan sesek. Terima kasih Tuhan. Geledek mati. Loh. Habis itu saya bilang, keluar mati kok gampang ya Tuhan? Iya. Sebetulnya orang mati itu gampang. Cuma 3 kali tarian napas. Sesek 3 kali. Iya, cuma itu toh. Kok gampang ya Tuhan? Kita gak mau. Istri saya juga gak mau. Aku mau mati, asal jangan sesek. Lah aku bilang, mau mati itu sesek dulu yang. Ya jangan. Lah terus piye? Aku tidur mati. Aku tidur mati. Ngerasain enggak? Tetap ngerasain. Sebab pada waktu sesek, napasnya juga dia bangun. Gitu. Saya itu mengalami sendiri dengan istri saya. Jadi kalau tengah malam, tahu-tahu lampu dinyalain terang, wah pasti sesek nih. Sebab istri saya spesial. Kalau dia sudah mulai sesek, lampu malah dimatiin, tambah sesek. Jadi harus dipasang. Aku bilang, sesek yang iya. Ya wes diapain, pencet-pencet, dikasih counterpain. Ya, hidup lagi. Saya bilang, aku bilang, aku ini punya pengalaman istimewa sama kamu loh. Iya, tapi ingat, om saya jadi kakak papaku. Cinta Tuhan luar biasa. Dan cintanya bukan hanya karena Tuhan itu memberkati, enggak. Dia mau menjadi pelaku firman. Dia murah hati. Bayangin, dia punya rumah. Dia sudah tinggal di rumah sendiri, terus dia beli rumah. Beli rumah tidak ditempati, tapi dekat rumah dia. Bayangin saudara, ada tetangganya yang lain yang enggak punya bilang gini, Pak, saya minta kentengnya ya Pak. Dikasih. Kentengnya diminta satu. Dalam waktu 3 bulan kentengnya hilang. Habis itu yang lain bilang, Pak ini kentengnya sudah tidak ada, saya mau minta kayu nih Pak. Diambil. Sampai akhirnya dalam waktu 6 bulan, rumah itu rata. Mana ada orang kaya model gitu. Sampai istrinya juga gini,
Orang kok model kamu, kayak kamu. Ya memberi, tapi ya pada tempatnya dong. Masa rumah satu habis? Digondoli orang kentenge, kayune, sampai lantainya. Lah wis dia baca PW. Yang dia butuh kok. Bayangin. Sehingga pada waktu dia mau mati, saudara, Tuhan itu luar biasa. Tanya dia, Han, kamu sebentar lagi mau tak jemput pulang. Oh ya? Wah, puji Tuhan. Aku pulang dulu Tuhan. Ya. Kamu mau tak jemput pakai apa? Oh, Tuhan tuh bayangin. Pada waktu itu belum ada mobil. Yang nomor satu kuda. Kuda Australia yang gede-gede itu. Dia memang senang kuda. Tuhan boleh enggak? Di dalam Wahyu kan ditulis, kamu pakai kuda putih. Boleh enggak? Aku bawa jemput pakai kuda putih. Kalau Elia dijemput pakai kereta. Tapi dia minta kuda. Oke, bayangin. Tuhan tuh luar biasanya. Dia dikatakan oke. Kapan Tuhan? 3 harinya akan datang. Wah, jadi siap-siap. Ya siap. Hari ketiga jalan-jalan. Istri yang bingung. Ini hari ketiga kamu mau pulang? Jangan jalan-jalan. Nah, terus aku mau suruh apa? Di tempat tidur. Kenapa? Sebabnya nanti kowe jatuh di jalan, sing ngangkat siapa? Wong dia tuh gede, aku gede lagi. Kayak bapakku. Tinggi 190. Gede. Gak ada yang kuat. Ya tapi wong belum sampai kok. Dia bilang, apa istrinya bilang, udahlah jangan jalan-jalan. Ya ndak bisa, wong belum tiba waktu nih jalan-jalan. Jam 2 siang, dia bilang gini, lah, ini tiba waktunya. Udah, aku mau pulang ya. Ayo cepet, masuk kamar. Istrinya, nggak ada yang ngangkat. Dia masuk kamar, terus dia bilang, lah itu kudanya sudah datang. Terus dia ketawa, makasih Tuhan, duduk di tempat tidur. Tapi dia taunya duduk di atas kuda. Duduk di tempat tidur, klek, mati. Terus istri bilang, untung gue duduk di tempat tidur. Lah kalau di luar gimana? Bagaimana nggak gotongi ini? Ngerti saudara? Itu om saya ngalami. Dijemput sama kuda putih, duduk, mati nih ya duduk. Maka dari itu kita tuh belajar. Hidup di dalam dunia roh, itu tidak sama dengan hidup di dalam dunia daging. Maka kita harus belajar, mempunyai percaya, menyerahkan hidup kita, percaya kita kepada Tuhan. Masalah apa saja, tidak ada masalah yang rumit bagi Tuhan. Saudara dan saya bisa mengatasi. Pasti. Sebab saya mengalami sendiri. Selama hidup, umur saya sekarang 78, semuanya itu saya alami dan saya akui. Saya sekarang tidak berani tidak makan perjamuan kudus tiap hari. Aneh lah. Tiap hari saya makan perjamuan kudus. Saya berkata, Tuhan, hidupku hari ini di dalam Engkau. Apapun, aku tidak mau tahu. Aku hanya tahu hidupku di dalam Engkau. Engkau yang menetapkan segala-galanya bagiku. Ngerti saudara? Sehingga apapun yang terjadi, saya tidak komplain.
saya bisa mengucap syukur. Tuhan, Engkau baik. Ngadepi apa saja, semua tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jangan kita mengasihi diri kita lebih daripada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau harus meninggalkan segala-galanya. Bahkan dalam Alkitab dikatakan kata-kata yang agak sinis. Kalau kamu tidak membenci orang tuamu, istrimu, suamimu, anak-anak, bahkan dirimu sendiri, tak layak kamu menjadi muridku. Maka dari itu saudara, waktunya sekarang ini sudah demikian singkat. Kita harus fokus. Pikiran dan hati kita tujukan kepada Tuhan Yesus. Jangan yang lain. Bukan berarti saudara lalu sekolah ndak enak-enakan, lalu kerja seenak-enakan, males-malesan, ndak boleh. Justru kamu harus mengasihi dia dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan. Itu tanya Tuhan, apa yang hari ini aku harus lakukan? Jadi yang sekolah ngejar. Supaya kalau waktunya singkat, target sudah tergenapkan. Yang kerja juga begitu. Yang enggak punya kerjaan, piye Pak? Duduk diam. 2 puasa, tanya Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Sebab ini saya alami sendiri. Sekarang ini Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Baca Alkitab. Renungkan. 1 hari saya harus membaca Alkitab 30 fatsal. Renungkan. Apakah itu kerja Tuhan? Nurut apa yang aku katakan, kamu lakukan. Itu sudah bekerja. Karena mengabdi kepadaku. Jadi jangan batasi Tuhan. Jangan kamu percaya kepada Tuhan dengan cara pikiranmu sendiri. Kalau kamu giat sama Tuhan, kalau kamu melakukan pelayanan gini, itu lalu Tuhan senang. Belum tentu. Kejatuhan daripada hamba-hamba Tuhan adalah apa? Mengerjakan pekerjaan Tuhan menurut pikirannya, bukan menurut Tuhan. Maka dari itu saudara, inilah pesan Tuhan. Karena Tuhan berkata, saat-saat sekarang ini, banyak anak-anakku yang mulai jenuh. Mulai jenuh, kenapa? Kok gitu-gitu saja? Seolah-olah tidak ada perkembangan. Jangan takut. Jangan jenuh. Waktunya sudah dekat. Setan pun tidak tinggal diam. Dia ingin menjatuhkan tiap-tiap anak Tuhan. Dijatuhkan dengan cara apapun. Kalau kamu sedang senang duit, sedang senang kerja, didorong terus. Supaya melampaui apa yang Tuhan mau. Makanya dari itu perlu ketepatan, saudara. Perlu setiap hari itu kita menghadap Tuhan, tanya Tuhan. Bukan berarti kamu melakukan ini, apa yang aku harus, tapi kamu sudah punya pikiran sendiri, enggak. Kamu katakan aja dari pagi, Tuhan, apa yang hari ini aku harus lakukan? Kalau sudah keluar dalam otakmu, ini yang aku harus lakukan, hadapkan kepada Tuhan. Ini loh Tuhan yang aku harus lakukan, ini. Menurut engkau bagaimana? Yang prioritas yang mana? Yang bisa ditunda yang mana? Percayalah. Tapi masalahnya itu kalau sudah kepepet Pak,
Ini ndak bisa ndak. Udahlah, bagi Tuhan tidak barang yang mustahil. Ini pengusaha coba. Datang pada saya gini, Pak, bagaimana hidup saya ini kecepet sekali. Kenapa kecepet? Lah saya harus bayar tapi ndak bisa bayar. Loh, ndak bisa bayarnya itu karena kamu utang atau orang lain belum bayar? Orang lain belum bayar. Oh ya, itu ndak salah kamu toh. Ya, nah, tapi orang yang saya harus bayar kan ndak mau tahu, Pak. Ya sudah, kemukakan sama Tuhan. Nah, ini benar-benar dipraktekin, saudara. Tapi ya nekat. Dia harus bayar berapa ratus juta. Dia bilang, nah terus piye Pak? Ya ngomong saya jujur sama Tuhan. Tuhan, keadaanku begini, aku ndak bisa. Udah pasti ndak bisa lah. Di samping itu orang yang utang pada saya belum mau bayar. Dan yang nagih orangnya itu teliti Pak. Tidak pernah lupa. Jatuh tempo langsung masuk. Aku bilang, udahlah kamu jangan batasi karena gara-gara gitu. Kamu bilang terus terang sama Tuhan, bukan aku tuh tidak mau bayar. Tapi ini aku belum dibayar. Jadi ini keadaannya begini. Sudah, ngomong aja sama Tuhan. Habis itu ngucap syukur, ben diatur Tuhan, bukan kamu yang ngatur. Nah, tapi kalau nanti saya dilaporkan polisi kan saya ditangkap Pak. Ya mesti. Ya, jangan kamu bilang, ya jangan ditangkap toh Tuhan. Wong aku sudah ya itu namanya kamu kurang ajar. Itu kamu ke orang tidak percaya. Percaya ya sudah, konsekuen. Kalau harus masuk penjara, masuklah. Nah, ya itu yang susah. Ya tak? Nggak mau. Tapi orang ini lumayan. Oh gitu Pak. Praktek alami. Dengan Tuhan. Percaya itu gitu. Beda. Ya percaya. Ya sudah aku percaya Pak. Tadi kalau nanti saya ditangkap, kunjungi saya di penjara ya. Ya. Dia berani nekat pada waktu. Hari pertama ditunggu ndak masuk. Hari kedua ndak masuk. Udah mulai kelegaan. Hari ketiga ndak masuk, mulai percaya bahwa Tuhan luar biasa. Hari seminggu ndak masuk, Tuhan luar biasa. Udah mulai percaya. 2 minggu, 1 hari, terima duit deh. Orang yang utang bayar. Wah, terima kasih Tuhan, sudah bayar. Terus doanya apa? Tunda lagi Tuhan. Nakal enggak. Tuhan sudah tahu ini sudah bayar. Ya wes, orangnya nanti nagih. Terus benar, besoknya tagih. Nagihnya itu orangnya yang nagih bilang gini. Waduh, aku rugi. Kenapa? Cekmu itu loh. Bisa hilang 2 minggu. Sehari berapa itu? Loh, kan bukan salah saya toh. Wong kamu yang ndak nagih. Nah iya, saya tuh belum pernah terjadi seperti itu. Terus ini penasaran si teman saya. Bagaimana ceritanya? Aku ganti baju, cekmu tak selipi dok nih bajuku. Dok nih bawah tumpuk lemari tempat baju. Lupa. Jadi ndak tak tagih. 2 minggu kemudian, kurang sehari, aku ngambil baju, cekmu jatuh. Dia bilang, lah, dia sendiri pun tidak ingat kalau ada cek taruh di situ. Aku bilang, itu caranya Tuhan. Tuhan tuh suka main-main. Tapi yang dibutuhkan adalah percaya. Dan yakin Tuhanmu pasti nolong. Tapi jangan demi kepentinganmu sendiri. Tapi untuk bagaimana aku bisa dekat dan percaya kepada.
itu Tuhan. Bagaimana? Percaya enggak? Hah? Mau ngalami enggak? Benar. Makanya saya katakan, ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Ngerinya apa? Pas mau bayar tagih ra iso, piye ini? Deg-degan. Ya. Kalau enggak deg-degan, itu namanya belum pengalaman. Meh mati. Wah, itu deg-degan, mesti. Sampai kamu nanti ngalami seperti yang saya alami. Tidak terpengaruh. Waktu saya tabrakan, kena darah di sini 350 cc, ndak pusing, ndak muntah, ya ndak vertigo, sampai dokternya bilang, loh, kamu tadi pergi sini naik apa? Naik mobil. Kamu masih bisa jalan? Masih. Ya ndak mungkin. Loh, nyatanya aku masih hidup gini kok. Ini darahmu di sini itu 300. Di samping itu otakmu miring. Hah? Otakku miring? Iya. Berapa? 3 mili. Garis mediannya geser. Karena kebentur. Geser setengah mili saja. Gila. Kamu 3 mili kok enggak gila? Wah, saya bilang ini, Tuhan saya itu luar biasa. Bayangin, tiap hari itu diginiin loh, 5 dokter loh. Ini berapa? 1. Ini 2. 2 tambah 5 berapa? 7. Tiap hari loh. Sing sinting dokternya apa aku? Aku sampai geleng-geleng gini. Loh, kamu lihat ini sudah normal gini kok. Ya tapi tidak mungkin. Tidak mungkin berdasarkan textbook. Ya. Sebabnya tidak ada manusianya model kayak kamu. Lah ya tapi wong ini ada dibuktikan toh. Bahwa Tuhan itu luar biasa. Ya itu. Bayangin. Sampai saya itu tanya. Terus mengembalikannya diameter piye? Kan dulunya ditabrak mobil, kena setir, terus geser 3 mili. Udah bisa. Mau dipegang, otak itu lunak, mau dibentur lagi, mati. Nah, terus bagaimana? Enggak tahu bagaimana ini nanti bisa mengembalikan. Lalu ada dokter dari Ungaran, lulusan Jerman, dia bilang gini, itu nanti kembali sendiri 3 tahun. Bisa muter dewek. Wah, nunggu 3 tahun. Saudara tahu, saya cuma ngomong, Tuhan, ini geser 3 mili loh. Dokter bilang 3 tahun. Terserah kamu. Mau geser kapan? Saya ngomong jujur gitu. Saudara tahu terjadi berapa? 3 hari. 3 hari kemudian difoto. Lah, dokternya bilang gini. Kenapa bisa kembali ke normal? Berapa hari? 3 hari. Oh, Tuhan luar biasa, saya bilang. Lumayan. Kalau kita nunggu dokter 3 tahun, sampai Tuhan 3 hari. Lumayan, aku bilang. Memang kamu ini bukan manusia. Lah apa? Robot, enggak mungkin. Robot enggak bisa ngomong kayak aku. Manusia aneh kamu. Nah, itu betul. Karena aneh karena ciptaan Tuhan. Betul? Ya, makanya saudara, alami dewek lah. Nanti kamu akan melihat bagaimana masalahmu tidak ada yang mustahil. Masalah yang lebih rumit, lebih rumit, yang lebih tidak ada jalan, justru di situ kamu akan melihat jalan.
Karena itu Tuhan. Jadi ya kalau kamu sakit ya jujur aja. Tuhan, aku sakit ini, bagaimana caranya? Kalau tidak ada ya tidak apa-apa, terserah mau pakai. Gitu loh. Percayalah. Asal kamu punya sikap hati yang tulus, bisa. Karena saya ngalami semua. Apa saja. Perkara duit, perkara bisnis, perkara anak, perkara istri. Itu tidak gampang, saudara. Ngurus orang itu susah loh. Coba ngurus istri. Kelihatannya sih ya di depan. Di belakang ya Bapak tidak tahu aja kok. Maka dari itu saudara harus tulus jujur di hadapan Tuhan. Masalahmu, masalah Tuhan. Perkaramu, perkara Tuhan. Belajar menyerah. Tulus. Tuhan genepi firman-Nya. Engkau pasti diberikan jalan keluar. Engkau pasti dilepaskan. Engkau pasti diberi kelegaan. Engkau pasti ngalami. Karena hidup dengan Tuhan itu bukan teori tapi nyata. Amin. Kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah Hamba sampaikan. Sekarang tergantung pribadi demi pribadi. Engkau yang lihat. Masalah mereka Engkau tahu. Tidak ada masalah yang terlalu rumit buat Engkau. Tidak ada masalah yang terlalu berat buat Engkau. Tapi berat buat kami, Tuhan. Dan hamba-Mu percaya, kalau Engkau turun tangan sendiri, Engkau bicara sendiri, pasti ada jalan keluar. Dan anak-anak-Mu mampu mengatasi dan menyelesaikan masalahnya. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Hamba-Mu mengucap syukur karena Engkau baik. Engkau sangat baik. Mari Tuhan saat ini hamba mohon Engkau bicara langsung pada pribadi demi pribadi. Sedang nyanyian ini dikumandangkan, Engkau ngomong supaya mereka punya jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan Yesus adalah pusat sentral segala-galanya. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless, Jalan Boulevard Barat Raya, Ruko In Kopal, Blok F, nomor 50, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hubungi 45851254 atau 92958800. Bless to Bless, hanya di Bless to Bless. Hidup untuk kegerakan, hidup bagi jiwa diselamatkan. Selesaikan panggilan, tuntaskan pelayanan sampai
hidup bagi jiwa diselamatkan. Selesaikan panggilan, tuntaskan pelayanan sampai di garis akhir, sampai di garis akhir. Dengan cinta dan gelora menyala, berperang hentikan badai dan gelombang. Dengan cinta dan gelora menyala, berperang hentikan badai dan gelombang. Dengan cinta dan gelora, dengan senjata kemampuan, tugaskan semua. Dengan jaminan anugerah, semua jadi gelap. Dengan cinta dan gelora menyala, berperang hentikan badai dan gelombang. Dengan cinta dan gelora menyala, berperang hentikan badai dan gelombang. Dengan cinta dan gelora menyala, berperang hentikan badai dan gelombang. Dengan cinta dan gelora menyala, berperang